Mantan Bupati Purwakarta sekaligus mantan istri Kang Deddy Mulyadi, Ambu Ana, dulu sempat sombong gugat cerai Kang Deddy Mulyadi dan terkesan menghina Kang Deddy Mulyadi, kemudian mengusir Kang Deddy Mulyadi dari rumah dan selalu menyindir terkait hutang Purwakarta. Sekarang nampaknya menyesal Ambu Ana setelah terseret kasus gratifikasi. Gak tahu menyesal atau tidak nih menceraikan Kang Deddy Mulyadi. Ada hubungannya atau tidak? Yang jelas siapapun yang berbuat zolim terhadap Kang Deddy Mulyadi pasti akan selalu ada aja akibatnya. Ini ada hukum karma ya. Jadi hukum karma masih tetap berlaku. Coba kita lihat pada video berikut ini. Dulu ceraikan Deddy Mulyadi karena tak jadi pejabat. Kini Ana Ratna justru terancam penjara. Tahun digunakan secara ilegal, tentu saja tidak ada izin dari pemerintah daerah karena ini adalah aset Pemda. Sedayana tos aya barang-barang tos aya. Tos kosong weh, tos diangkut di dinten Minggu. Di luhur aya gamelan. Oh. Dan akan dari hari Minggu. Saya ngantornya di 5 wilayah. Jadi di 5 wilayah itu saya akan membuat 5 wilayah yang disebut dengan 5 pembangunan kewilayahan. Jadi gubernurnya adalah gubernur seluruh Jawa Barat. Dulu ceraikan Deddy Mulyadi karena tak jadi pejabat. Kini Ana Ratna justru terancam penjara. Dulu ditinggalkan karena tidak lagi jadi pejabat. Kini justru bersinar di tengah rakyat. Sementara sang mantan justru terjerat dengan dugaan korupsi. Beginilah cara waktu menunjukkan siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya mencintai kekuasaan. Nama Deddy Mulyadi kembali hangat diperbincangkan. Sosok yang dulu dikenal sebagai Bupati Purwakarta dan kini makin bersinar karena aksi-aksi kerakyatannya terus menarik simpati masyarakat. Kehadirannya di tengah rakyat kecil, cara bicaranya lugas dan upayanya memperjuangkan nilai-nilai budaya Sunda membuatnya tidak hanya dicintai tapi juga disegani. Namun, di balik sorotan positif terhadap Deddy, ada kisah masa lalu yang kembali mencuat. Kisah rumah tangganya dengan Ana Ratna Mustika, perempuan yang pernah jadi pendamping hidupnya selama bertahun-tahun. Deddy dan Ana dikaruniai 2 anak, namun pernikahan itu kandas pada tahun 2023 meninggalkan tanda tanya besar di mata publik. Rumor yang berkembang saat itu cukup mencengangkan. Deddy disebut-sebut diceraikan karena ia tidak lagi menjabat sebagai pejabat publik. Dalam pernyataannya setelah sidang cerai, Deddy menyebut bahwa ia ditinggalkan di saat tidak memegang jabatan apapun, sementara Ana masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Dan kini nasib berkata lain. Deddy terus melangkah maju dengan karir politik yang kian moncer, sementara Ana justru menghadapi ancaman penjara. Ia terseret dalam dugaan kasus gratifikasi mobil Toyota Innova Hybrid yang diterimanya saat masih menjabat. Pemeriksaan dilakukan Kejaksaan Negeri Purwakarta sejak awal 2025 setelah laporan masyarakat masuk pada 2023. Mobil yang disinyalir sebagai barang gratifikasi kini telah disita penyidik. Pada Rabu 5 Februari 2025, Ana akhirnya memenuhi panggilan kejaksaan. Ia datang sekitar pukul 9 pagi dan baru keluar menjelang malam. Pemeriksaan berjalan intens dan masyarakat pun tidak henti memberikan komentar. Menariknya, di tengah badai tudingan, Ana memilih diam dan ia tidak memberikan banyak komentar ke publik. Ini bukan hanya kisah perceraian publik tokoh ternama, ini adalah kisah tentang bagaimana jabatan bisa memabukkan dan bagaimana ketulusan diuji saat seseorang tidak lagi punya kuasa. Karena pada akhirnya bukan jabatan yang menentukan siapa kita, tapi bagaimana kita berdiri saat semua lampu sorot padam. Ada kabar di sini dengan judul mantan Bupati Purwakarta Ambu Ana penuhi panggilan Kejari terkait dugaan kasus gratifikasi mobil mewah. Nah, ini kabar yang cukup mengejutkan. Ini sebetulnya kabar gratifikasi ini sudah lama, tapi ini rupanya belum selesai ya pemeriksaannya. Coba kita baca terlebih dahulu di sini. Delik Jabar di Delik Jabar teman-temannya. Delikjabar.com, mantan Bupati Purwakarta Ana Ratna Mustika yang akrab disapa Ambu Ana akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Kejari Purwakarta Senin 25 bulan Mei 2026 ya, hari ini. Ya, pas ini saya buat konten di jam 12 pas, berarti kemarin masuknya ya. Dan saya posting nanti pagi ini, saya posting insya Allah pagi ini, dan ini kemarin berarti ya. Ambu Ana diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan gratifikasi 1 unit mobil mewah di lingkungan pemerintah kabupaten atau Pemkab Purwakarta. Ambu Ana tiba di kantor Kejari Purwakarta sekitar pukul 9.40
WIB didampingi 3 orang penasehat hukumnya. Nah, berdasarkan informasi yang dihimpun, ini merupakan panggilan kedua setelah sebelumnya Ambu Ane tak hadir dengan alasan kesehatan. Oh, Bu Ane alasan kesehatan terganggu. Kenapa, Bu? Sehat Om, Ambu Ane ke dalam dulu ya, ujar Ambu Ane singkat saat menyapa awak media sebelum memasuki ruangan pemeriksaan. Cenah. Gitu ya. Nah, kemudian di sini dituliskan lagi penyidikan kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima Kejari Purwakarta sejak tahun 2023. Sudah berjalan 3 tahun berarti teman-teman kasus ini ya. Sejak Ambu Ane menjabat berarti, ya kan. Wah, kalau kita bicara jabatannya Ambu Ane kemarin tuh waktu ya sebelum pemilu pilkada ya, sebelum Om Zen kemudian jadi bupati di Purwakarta, ya kan itu rame banget teman-teman ya. Kasus ini mencuat ke publik setelah penyidik menyita 1 unit mobil Toyota Innova hibrid bernomor polisi T1507CA. Kejaksaan menduga kendaraan tersebut merupakan bentuk gratifikasi yang melibatkan oknum aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Purwakarta dan menyeret nama mantan kepala daerah tersebut. Hingga berita ini diturunkan, proses pemeriksaan terhadap Ambu Ane masih berlangsung secara tertutup di dalam kantor Kejari Purwakarta, cenah teh. Ini masih berlangsung teman-teman ya, walaupun Ambu Ane ini dipanggil sebagai saksi, kita nggak tahu ya apakah Ambu Ane terlibat atau tidak. Ini kan masih dugaan ya kan. Cuma ini sudah 3 tahun kasusnya, nggak eureun-eureun ini kumaha ya teh. Pihak Kejari Purwakarta belum memberikan keterangan resmi maupun rincian hasil pemeriksaan terkait status hukum Ambu Ane dalam perkara ini. Jadwal mengenai pemeriksaan lanjutan atau konferensi pers juga belum dirilis oleh pihak kejaksaan, cenah teh. Gitunya, luar biasa. Ini sudah beritanya sampai di situ tadi yang saya baca teman-teman ya. Kita di sini melihat bagaimana kabar ini sebetulnya bukan hanya di Detik Jabar saja. Kita mungkin akan coba cross check di pemberitaan-pemberitaan media lain teman-teman, karena ternyata bukan cuma Detik Jabar ya. Wah, di sini selama 8 jam Ane mantan istri KDM diperiksa tim kejaksaan di Gloraco ya, ex Gloraco di sini juga itu ada. Ini diperiksa 4 jam yang lalu, dirilis pemberitaan ini 4 jam yang lalu. Coba kita buka ya. Tribun juga ternyata memuat beritanya ya. Coba kita baca versi ini dulu. Selama 8 jam Ambu Ane mantan istri KDM diperiksa tim kejaksaan, ini dugaan kasus yang menjeratnya. Lihat selengkapnya di X, cuma aku nggak ada Twitter deh. Dulu waktu beliau jadi wakil bupati, jadi bupati, walaupun misalkan ada beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan harapan, masih bisa dimaafkan karena kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.